Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu ada bagi kami. Sepanjang malam kami merasakan perlindungan Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ingin dibimbing, kami ingin dikuatkan, dan kami mau hidup kami diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28 dengan tema hidup ini hanya satu kali. Ayat 27 dan ayat 28 berbunyi demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengingat sebuah kutipan dari puisi yang sangat terkenal ciptaan Chairil Anwar yang berbunyi, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi." Saya yakin kita semua pasti menginginkan hidup yang lebih lama. Kalau bisa seperti kutipan puisi ini, kita ingin hidup 1000 tahun lagi. Maka wajarlah jika di setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita selalu meminta diberikan kesehatan dan umur panjang. Kita juga mengupayakan pola hidup yang sehat dengan rutin berolahraga serta mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat-sehat. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 berkata, "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Ada banyak gambaran lain yang dituliskan dalam Alkitab tentang kesementaraan hidup, seperti di dalam Ayub pasal 7 ayat 7. Hidup kita hanya hembusan nafas. Di dalam Mazmur pasal 39 ayat 5 berkata, "Hidup ini fana." Dan Mazmur 102 ayat 4, "Hidup manusia seperti asap." Kemudian di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dikatakan di sana bahwa hidup itu seperti rumput. Dan terakhir di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Semua gambaran itu mengingatkan kita bahwa setelah hidup yang sementara di dunia ini, ada kehidupan lain yang kita jalani. Penulis kitab Ibrani mengatakan, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, nats yang kita renungkan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28 ini berbicara tentang pengorbanan Kristus sebagai korban yang sempurna bagi kita. Dari bagian ini kita dapat melihat bahwa korban Yesus Kristus lebih baik daripada korban yang dipersembahkan para imam di dalam perjanjian lama. Pengorbanan Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib berkuasa untuk mengampuni dosa dan merupakan pengorbanan yang sempurna. Darah Kristus lebih berkuasa daripada darah anak domba yang harus berkali-kali dipersembahkan oleh para imam. Sama dengan pengorbanan Kristus, hidup dan kematian yang kita alami juga hanya satu kali. Setelah kematian, hanya ada dua tempat tujuan tempat manusia pergi. Mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan pergi ke surga, seperti tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Sedangkan mereka yang tidak percaya akan pergi ke neraka, tempat mereka dihukum karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8-9. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan bagi kita dari renungan pagi hari ini adalah bahwa hidup ini hanya satu kali dan kita harus memanfaatkannya
untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Kita harus meninggalkan dosa-dosa kita dan mengikuti Dia dengan sepenuh hati. Karena kita tidak tahu kapan waktunya tiba, kita akan dipanggil untuk menghadap Dia. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk pesan firman Tuhan yang berbicara kepada setiap kami di pagi hari ini ya Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat agar kami dapat mempergunakan setiap kesempatan dengan bijaksana. Oleh karena sebagaimana firman-Mu bahwa hidup ini hanya satu kali saja. Biarlah kami dapat mempergunakan hidup kami sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan kesempatan untuk menceritakan Tuhan kepada semua orang. Kami percaya kuasa-Mu yang bertata di dalam hidup kami untuk kami dapat melakukan segenap firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.